keputusan. Kalau kemudian kita membuat sebuah pohon keputusan, ada satu root, ada dua cabang, cabang kiri dan cabang kanan, gitu ya. Itu berarti 3 node artinya, gitu ya. Nah, di sini perhatikan, sumbu X adalah jumlah node-nya. Node tahu ya, node itu ya cabang dalam membuat keputusannya. Nah, sumbu Y-nya adalah tingkat errornya, tingkat kesalahannya. Perhatikan ringkasnya seperti ini. Perhatikan di sisi ini, ketika jumlah node-nya itu kecil, ini belum sampai di antara 0 sampai 50, tingkat errornya itu tinggi. Tingkat error baik dari sisi training maupun testing. Artinya apa? Ketika jumlah node atau atribut yang digunakan dalam membentuk pohon keputusan itu kecil, maka nanti akan terjadi error yang besar pada sisi training maupun sisi testing. Apa itu training dan testing? Kalau kemudian sudah belajar klasifikasi kuncinya ada dua proses. Training itu memberikan label secara manual, testing adalah data yang belum ada labelnya. Ketika kita memberikan data yang belum ada labelnya, itu sudah namanya tahapan testing, gitu ya. Di sini perhatikan ketika node-nya itu kecil atau ketika atributnya sedikit dalam membentuk pohon keputusan, maka errornya itu besar dalam training dan testingnya. Nah, inilah yang disebut dengan namanya underfitting, gitu ya. Nah, kemudian ketika jumlah node-nya semakin besar, ini perhatikan yang ke kanan, 50, 100 gitu ya, artinya semakin banyak cabangnya ke bawah, tingkat error pada sisi trainingnya semakin menurun, perhatikan, menurun. Namun sebaliknya, ketika tingkat errornya pada sisi training itu menurun, error yang terjadi pada sisi testing itu semakin meningkat. Artinya, kalau di training kita memberikan labelnya itu manual, itu ada error juga. Pada testing, data baru yang belum ada labelnya, nanti akan muncul error juga di situ. Nah, di sini perhatikan ada proses yang berkebalikan. Ketika jumlah node itu semakin bertambah, tingkat error pada tahapan training semakin menurun. Namun sebaliknya, tingkat error yang terjadi pada tahapan testing semakin meningkat atau besar. Nah, inilah yang disebut dengan namanya overfitting. Apa itu overfitting? Training errornya semakin menurun karena jumlah node-nya bertambah. Namun sebaliknya, tingkat errornya pada sisi testing semakin meningkat. Ini namanya adalah overfitting. Jelas ya sampai sini ya, ada pertanyaan? Untuk overfitting, ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Jelas ya? Baik, saya kembali ke slide-nya kalau sekarang. Jelas kan? Halo? Overfitting, underfitting? Halo? Suara saya kedengaran? Saya masukin video karena biar stabil ya kalau video gimana. Halo, lanjut ya. Iya Pak, lanjut Pak, lanjut. Oke, baik. Ini gambar ini maksudnya sama dengan yang tadi saya jelaskan. Ya, sebenarnya sama dengan ini sebetulnya. Sama sebetulnya. Cuma ini dibuat pecah. Aneh ya. Jadi kalau jumlah node-nya itu kecil, perhatikan. Ini errornya terjadi seperti ini. Kalau semakin meningkat jumlah node-nya, maka tingkat error semakin menurun. Nah, ini perhatikan ini jumlah node, jumlah tree dengan 4 node. Node itu apa? Perhatikan 1, 2, node itu ini ya. Node itu 1, 2, 3, 4. Node itu ini. Cabang pembentuknya. 1, 2, 3, 4. Itu node. Ini dengan 4 node ya. Kalau ini dengan 50 node, ini semakin kompleks gitu ya. Perhatikan ketika dengan 4 node, tingkat errornya seperti ini, 0,1 tinggi. Ketika dengan 50 node, tingkat errornya menurun di sini. Gitu ya. Itu maksud dari gambar ini. Terus, ini lebih bagus yang mana trinya? Yang 4 node atau 50 node? Kalau pada sisi training error, perhatikan lebih bagus yang banyak ya, node-nya ya. Betul ya? Karena dia tingkat errornya semakin kecil. Terus, ini tadi saya jelaskan. Nah, ini dia. Underfitting. Underfitting adalah ketika modelnya itu simple, artinya ketika pohon keputusan itu sangat simple, tidak kompleks. Namun perhatikan, efeknya adalah pada sisi training dan testing itu error itu besar yang terjadi. Ini overfitting maksudnya di sini. Tadi saya jelaskan ya, ketika contohnya kecil di sini, namun di sini tinggi errornya. Perhatikan kalau overfitting adalah ketika modelnya itu kompleks, ketika pohon keputusan itu besar dan panjang levelnya ke bawah, maka nanti perhatikan training error itu kecil, tapi tingkat error pada testing itu semakin besar. Nah, ini overfitting yang saya jelaskan sebelumnya.
Perhatikan ya, ini yang garis yang bawah ini adalah error, yang di atas ini adalah garis yang testing, berkebalikan. Yang ini namanya adalah overfitting. Nah, terus nah, perhatikan di sini. Ketika nanti Anda menambahkan jumlah record pada trainingnya, perhatikan, increasing the size of training, ketika jumlah record pada training itu ditambahkan, maka akan mengurangi tingkat perbedaan antara error pada training dan error pada testing. Perhatikan di sini. Ini grafik yang pertama, perhatikan. Dengan jumlah data misal 10 record, gitu ya. Itu ada error yang besar antara training dan testingnya. Ada perbedaan error yang besar. Ketika jumlah datanya, perhatikan, twice, dinaikkan 2 kali lipat, misalnya tadinya 10 atau 100 record, sekarang menjadi 200 record. Maka tingkat perbedaan error antara training dan testing itu semakin sedikit tingkat perbedaannya. Perhatikan ini ada proses, ini training, ya bawah, ini testing atas. Ketika ditambahkan jumlah datanya 2 kali lipat, maka tingkat perbedaan errornya semakin kecil. Itu masuk dari grafik ini. Nah, di sini perhatikan ternyata dengan menggunakan design tree yang menggunakan 100 node itu lebih sedikit di sini. Oke, berikutnya. Nah, apa sih alasan kita menggunakan dari model overfitting? Intinya perhatikan, kalau rekan-rekan menggunakan penambangan data dengan teknik klasifikasi, kalau jumlah recordnya itu sedikit, pasti nanti akan muncul error yang besar. Sehingga hati-hati di sini. Gitu ya. Jadi memang overfitting terjadi karena ini dia, limited training stage, artinya sedikitnya jumlah record yang digunakan dalam tahapan training. Gitu ya. Atau yang kedua adalah karena kompleksitas model yang tinggi di sini. Itu yang mengakibatkan munculnya error atau overfitting di sini. Nah, ini kita lewatin aja. Nah, nih, overfitting pada sebuah design tree ini akan semakin kompleks ya. Bentar. Nah, perhatikan bagaimana kita menanganinya supaya error yang terjadi pada klasifikasi tidak besar. Nah, ini perhatikan. Ini adalah beberapa penanganan dalam menanggulangi overfitting, perhatikan. Ini dia. Using ini dia. Need to estimate generalization error. Maksudnya gini, mengukur tingkat error secara keseluruhan dengan data sampling. Ini maksudnya adalah menggunakan data validasi di sini. Menggunakan sebuah skumpulan record yang digunakan sebagai validasi. Perhatikan seperti ini. Ini yang pernah saya gunakan dalam penelitian di S3K2M. Nah, untuk meminimalisir terjadinya error pada klasifikasi supaya tidak berdampak pada munculnya underfitting atau overfitting, perhatikan ini caranya. Maka menggunakan konsep validasi di sini. Apa itu validasi? Perhatikan validasi di sini adalah artinya membagi data training menjadi dua komponen, dua bagian. Ini data training ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang 100 record, kalau kita menggunakan 70% untuk training, 30% untuk testing. Nah, sekarang yang 70% untuk training itu dipecah jadi dua. Yang komponen pertama menjadi tetap sekumpulan data training. Ini buat membangun model membuat keputusan. Ada komponen yang lebih sedikit untuk data validasi. Apa gunanya? Ini untuk mengira-ngira tingkat error yang muncul, untuk mengukur tingkat error yang muncul pada sisi klasifikasi di sini. Perhatikan note di sini catatannya adalah data validasi ini tidak sama dengan data testing. Perhatikan, artinya apa? Kalau kemarin kita sudah membagi data menjadi dua komponen, data training dan data testing. Kalau misalnya ada 170 record untuk training, 30% untuk testing. Nah, sekarang yang 70 record untuk training dibagi dua lagi. Misal yang training setnya adalah misal 60. Yang validation setnya adalah 10 record. Nah, ini maksudnya. Apa gunanya? Dari 10 record itu, dari sampel 10 ini, kita akan cek tingkat errornya nantinya. Apakah betul
record yang kita pakai ini adalah record yang memang terkait tentang topik kita nantinya. Gitu ya. Nanti ada satu judul nanti juga akan saya jelaskan dalam ini apa dalam materi nanti. Halo, masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Ya. Misal gini, kalau kemarin waktu saya penelitian saya di UGM tentang data Twitter, saya mengumpulkan data Twitter sampai misal 200 tweet misalnya, 200 tweet data yang diposting di Twitter. Nah, untuk membaginya, saya menggunakan misal 100, saya membagi 200, artinya 150 untuk training, yang 50 untuk testing. Nah, yang 150, saya bagi dua lagi. Yang 100 menjadi data training sendiri, yang 50 lagi menjadi data validasi. Kebayang nggak? Jadi data trainingnya sekarang dibagi dua. Yang tadinya 150 untuk training semuanya, yang 50 untuk testing, sekarang yang 150 untuk training dibagi dua lagi. 100 untuk training sendiri, yang 50 untuk data validasi. Jelas ya? Yang 50 data validasi ini saya akan cek secara manual. Kalau kemarin saya di dalam penelitian S3-nya, karena untuk mengelompokkan data Twitter terkait tweet yang dengan politik, maka saya cek manual. Apakah 50 tweet ini betul-betul tweet yang terkait tentang politik? Saya cek manual. Kalau 50-nya memang tweetnya tidak terkait tentang politik, berarti data training saya ini berarti kurang bagus, artinya tidak akan saya pakai. Namun sebaliknya ketika dalam validasi ini, sampling 50 tadi yang saya gunakan, ternyata tentang klasifikasi. Apa nggak maksudnya? Artinya nanti rekan-rekan kalau misalnya kemarin menggunakan data set untuk penambangan datanya, yang trainingnya diambil sampelnya untuk data validasi. Ingat, ini bukan data testing ya. Misal tadi ada 200, yang 150 untuk training, yang 50 untuk testing. Sekarang, yang 150 diambil lagi 50 misal untuk validasi. Dicek tuh. Kalau misalnya kita pengen menambang data untuk data mahasiswa, cek apakah data ini untuk data mahasiswa relevan, terkait gitu. Kalau iya berarti nanti di persentase aja. Misal dari 50, yang terkait adalah 10 misal. Gitu ya. Yang sisanya 40 tidak terkait. Berarti 10 per 50. 10 per 50 berapa? 1/5 ya. 0,2 ya, artinya hanya 2%. Nah, itu maksudnya. Nanti kita simulasikan di Excel nanti ya. Baik, ini ya. Jadi untuk mengestimasi tadi sini, untuk mengestimasi tingkat error yang terjadi secara kira-kira estimasi di sini, Anda harus menggunakan data validasi di sini. Kita menggunakan data dari training dibagi dua di sini. Untuk data validation set jelas? Halo? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Baik, ini untuk tadi ya, mengukur tingkat error yang terjadi pada klasifikasi sebelum ditambang dengan metode tertentu. Nah, kalau drawback ini langsung di sini list data available for training. Jadi dari training langsung diambil sebagian kesininya saja. Mirip dengan validasi, cuma ini langsung kita diambil secara acak di sini. Gitu ya, yang drawback. Baik, terus untuk yang bawah juga belum pernah saya pakai, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Nanti coba saya pelajari dulu ya untuk yang bawah ini. Nah, sekarang oh ini dia. Ini. Nah, sebenarnya konsep yang ini perhatikan nanti ada namanya pessimistic error. Ini untuk mengukur seberapa besar tingkat error yang terjadi pada pohon pembuat keputusan. Nah, ini nanti ada namanya pessimistic error. Gitu ya. Error ini perhatikan nanti adalah ada namanya error T. Error T ini adalah perhatikan error rate, artinya tingkat error yang terjadi pada seluruh data record pada sisi training. Plus simbol ini trade off hyperparameter, mirip alpha ya di sini ya. Ini nanti namanya adalah jumlah leaf node-nya nantinya. Ini konstanta, maaf, ini konstanta. Gitu ya. Konstanta. Nah, K ini perhatikan, K adalah jumlah leaf node-nya. Apa tuh jumlah leaf node-nya? Jumlah kesimpulannya yang terbentuk di akhir. N-train adalah total sumber record. Tadi ada contohnya, perhatikan. Nah, ini dia. Perhatikan, saya jelaskan sedikit ya. Di sini ada dua pohon membuat keputusan. Yang satu kompleks, yang satu hanya ringkas ya di sini.
hanya dua cabang. Ini sini ada banyak cabang ke bawah. Ini yang L ini yang left, maksudnya di center yang TL yang left, yang R ini yang right, yang kanan. Yang kanan ini sangat simpel pohon keputusannya, yang kiri lumayan kompleks. Perhatikan. Ketika kita menggunakan rumus ini perhatikan di sini apa tadi tingkat error yang terjadi pada pohon keputusan yang sebelah kiri. 4 itu dari mana? 4 artinya adalah dari pohon keputusan ini nanti ada 4 record yang diberikan label yang salah, yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perhatikan, 4 record ini adalah ada 4 record ketika diberikan label itu tidak sesuai dengan harapan kita. Itu ya, itu maksudnya. Sedangkan yang kanan, yang right ini ada 6 record, lebih banyak nih. Ada 6 record yang salah diberikan dalam pembuatan pohon keputusannya. Kemudian waktu kita membuat sebuah chart, masih ingat nggak? Oh, kalau dia cabangnya kiri, Suaranya hilang, Pak. halo, Mas Aktif. Ya, Pak. Mohon maaf ya, putus lagi. Saya coba share screen dulu sebentar.
Kelihatan materinya? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Saya kembali ke sini ya, perhatikan. Nah, ini dia. Jadi maksudnya perhatikan, intinya dari slide ini, kita akan melihat tingkat error yang terjadi dalam pembuatan pohon keputusan. Karena itu gimana sih Pak maksudnya Pak? Jadi gini, di chapter 4, itu nanti kelihatan di sini. Sebentar, saya buka chapter 4-nya sebentar, biar kelihatan. Saya tidak akan membaca per ini, tapi akan sebut contoh. Ini dia, perhatikan. Tabel 43 kelihatan di sini. Halo? Ini tabel training. Ya, baik. Mohon diperhatikan ya, di sini adalah tabel data training untuk mengelompokkan hewan apakah kategori dalam kategori hewan mamalia atau non mamalia. Mamalia tahu ya, hewan yang melahirkan ya. Kita mereview biologi kita dulu ya. Lalu kelihatan ya. Baik, di sini perhatikan ada kucing di sini. Kucing ini dia hewannya berdarah panas dan dia melahirkan, lalu punya 4 kaki dan dia tidak berhibernasi. Maka labelnya yes. Yes itu artinya apa? Berarti dia tergolong dalam hewan kategori mamalia. Jelas suara saya kedengaran? Halo? Kedengeran, Pak. Baik. Nah, di sini ada bat itu Batman, kelelawar ya, kelelawar. Hewannya berdarah panas juga, dia melahirkan juga, dan dia tidak punya kaki 4, namun dia hibernasi. Apa tuh hibernasi? Yang dia bisa tidur panjang ya kalau musim tertentu. Ternyata di labelkannya itu no, perhatikan. Yang ada icon bintang ini, itu artinya ada label yang salah. Karena kelelawar pasti adalah hewan mamalia. Kenapa? Karena dia melahirkan. Kelelawar nggak bertelur kan? Betul nggak? Halo? Pastikan? Halo? Betul ya? Betul, Pak. Ya. Artinya kelelawar harusnya labelnya itu yes. Harusnya dia digolongkan dalam kategori mamalia, tapi ini adalah no. Nah ini, perhatikan. Dua baris ini juga sama dengan whale apa nih? Whale ikan paus ya. Whale ikan paus ya. Ini ikan paus ini, whale ini juga harusnya juga dia mamalia karena dia melahirkan. Namun di sini tuh no. Nah, ini ada dari 10 record perhatikan. 2, 4, 6, 8, 10. Dari 10 record ini ada 2 record yang diberikan salah dalam pelabelannya. Nah, ini berarti artinya ada error dalam si training. Ini namanya training error. Diperhatikan. Class label with asterisk, label yang diberikan dengan tanda bintang, ini mempresentasikan tentang mislabel. Ada kesalahan dalam pelabelannya. Jelas ya? Halo? Nah, kalau ini ada dua yang error, berarti 2/10. 2/10 berapa? 0,2 kan? Berarti tingkat error rate-nya adalah 0,2. Jelas nggak? Halo? Halo? Kedengaran? Iya, Pak. Iya. Ya. Jadi tingkat error di sini pada tahapan training ini, perhatikan, di sini ada 2 record yang error dalam pelabelannya. Artinya kita menghitungnya pada contoh di sini record. Artinya 2/10 berarti 0,2. Itu errornya. Jelas ya? Ini maksud dari gambar di sini. Ini perhatikan. Ini overfitting ini terjadi karena tingkat presence atau jumlah dari data training yang sangat sedikit, perhatikan. Maka rekan-rekan kalau dalam menambang data dengan klasifikasi, kalau jumlah data training itu sedikit, maka akan muncul overfitting. Tadi tuh ada nanti tingkat error yang muncul nantinya, sehingga perlu hati-hati di sini. Ini harus pakar di sini. Makanya kalau kita nanti menambang data, kalau yang memberikan label bukan pakarnya atau bukan yang tahu tentang memberikan kelasnya, maka jadi salah seperti nantinya. Jadi harus hati-hati di sini. Tuh, terus berikutnya. Nah, dari sini perhatikan. Nah, ini tadi ini data training, ini data testing. Ini ya, ini data testing di sini. Example test for classifying mammals ya. Ini data testing perhatikan ini berbeda dengan data ini data training yang berbeda dengan data asing di sini. Gitu ya. Ini juga ada sebentar. Ini yang disebut juga berbeda ya di sini. Coba di sini ada error nggak? Halo? Ada error nggak di sini? Ada error nggak? Kalau lumba-lumba itu melahirkan ya, betul ya? Maka dia mamalia, betul kan? Halo? Betul, Pak. Ya. Di sini gajah juga melahirkan, gitu ya. Perhatikan di sini.
Nah, dari data tracing ini perhatikan muncul dua pohon keputusan. Nah, ini. Jadi maksud dari gambar yang tadi di sini itu seperti sebetulnya ilustrasinya seperti ini. Jadi ada sebuah dua pohon keputusan. Nah, ini kira-kira nanti di sini namanya adalah model M1. Ini namanya pohon keputusan dengan nama M1. Ini M2 yang kanan. Yang kiri M1, yang kedua namanya M2 yang kanan. Perhatikan yang kiri ini sangat kompleks. Gitu ya. Ada 1 2 3 level ke bawah. Kalau ini hanya sampai 2 level, jadi lebih kompleks yang kiri, gitu ya. Sama dengan ini tadi kan, ini yang kiri agak kompleks, yang kanan sederhana ya, analoginya ya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan ukur tingkat errornya di sini. Nah, sini perhatikan, ada sebuah kalimat di sini. Saya lupa dulu kalimat sebentar di sini. Walaupun error pada training itu adalah zero, ini pada kasus ini ada pernyataan error pada training itu adalah kosong. Namun error yang terjadi yang muncul, perhatikan, pada data testing itu 30%, gitu ya. Kenapa 30%? Pasti perhatikan di sini both human, ini manusia, dan dolphin, lumba-lumba, ini misclassified, ini salah dalam memberikan pengelompokannya, salah dalam memberikan labelnya, gitu ya, sebagai non mamal. Kenapa? Ini perhatikan, karena atribut dengan suhu tubuh dan dia melahirkan dan 4 kaki, ini identik dengan mislabel record pada training set di sini. Kecuali perhatikan ini spy anteaters. Nah, spy anteaters tadi adalah apa tadi ya? Landak yang dia merupakan semut gitu tadi tuh, spy anteater ini. Ini pun juga melahirkan dia. Gitu ya. Jadi ini seperti Anda pernah dengar platypus ya? Platypus seperti hewan kayak bebek itu, tapi dia melahirkan. Kalau bebek kan bertelur ya, cuma platypus itu melahirkan. Nah, ini Spain ini masuk dalam mirip dengan platypus itu, gitu ya. Landak apa sih lupa tadi ini artinya. Artinya di sini ada 3 hewan yang diprediksi dengan data yang salah di sini. Perhatikan, gitu ya. Ini perhatikan spy anteater ini betul ya, yes itu. Nah, kalau lihat di sini perhatikan, nah nih, di sini harusnya kalau spy anteater itu harusnya dia mamalia, dolphin juga mamalia, gitu ya, dan human juga apalagi gitu. Human sebentar kok, human ke orang ya, buat contohnya itu ya. Baik, perhatikan, fokus ke yang dulu aja di sini. Perhatikan, coba kita menggunakan pohon keputusan ini untuk apa nih? Dolphin coba lumba-lumba, perhatikan di sini. Coba, harusnya lumba-lumba ini perhatikan, harusnya dia yes, mamalia. Betul ya? Ketika kita cek dengan pohon keputusan di sini, perhatikan yang sebelah kiri. Lumba-lumba apakah berdarah dingin atau panas? Cek, lumba-lumba dia berdarah panas, maka warm di sini. Betul, maka langsung masuk ke give birth di sini. Cek apakah dia melahirkan? Apakah lumba-lumba melahirkan? Perhatikan. Lumba-lumba melahirkan yes ya. Maka yes. Jadi perhatikan, cek jumlah kakinya nih yang jadi rancu di sini. Lumba-lumba itu nggak punya kaki, maka pasti no. Sehingga di sini hasilnya non mamal. Jelas nggak? Harusnya lumba-lumba itu walaupun dia tidak punya kaki, dia adalah harusnya apa ini? Harusnya dia mamalia, betul nggak? Halo? Jelas nggak? Maksud dari membaca pohon keputusan ini? Yap. Ya, Pak. Saya ulang ya. Lumba-lumba perhatikan, dolphin ini harusnya itu yes, artinya dia mamalia. Walaupun dia tidak punya kaki, tidak punya 4 kaki, dan dia melahirkan. Kalau kita baca pohon keputusan yang kiri, perhatikan, lumba-lumba betul dia berdarah panas. Apakah melahirkan? Ya, melahirkan. Namun dia tidak punya 4 kaki, maka langsung non mamal di sini. Perhatikan ya, ini artinya tingkat error yang terjadi pada data testing di sini. Jelas ya? Ya, Pak, jelas. Ya, gitu. Di sini perhatikan, sama dengan lumba-lumba di sini ada human, dolphin, dan tadi nih, spiny anteater di sini. Ini jadi salah di sini, gitu ya. Karena perhatikan spiny anteater ini, dia juga, dia punya 4 kaki dia, namun dia tidak melahirkan di sini, perhatikan. Dia, sebentar, kok tidak melahirkan ya? Namun dia yes, mamalia, gitu ya. Kayak platypus gitulah. Nah, jadi perhatikan, kalau spiny anteater dia juga tidak melahirkan, langsung non mamal di sini. Nah, ini juga jadi kesalahan juga kan? Nah, itu. Jadi perhatikan ternyata di hasil penjabarannya itu ada 30%, artinya dari 10 record ada 3 record yang mislabel, artinya salah dalam pelabelannya berdasarkan dari pohon keputusan di sini.
Ini berarti tingkat error yang terjadi pada data testing. Makanya 0,330%. Jelas ya? Halo, jelas ya? Halo? Jelas? Masih kedengaran suara saya? Masih Pak, masih. Halo? Ya. Baik, nah ini beberapa nanti akan Anda hadapi di lapangan kalau nanti Anda menambah data dengan klasifikasi. Gitu ya. Artinya tidak mutlak betul 100% dari pembuatan pohon keputusan dalam menentukan keputusannya atau labelnya. Gitu ya. Pasti nanti akan betul error terjadi. Nah, perhatikan di sini. Ini ya tadi ya. Overfitting terjadi karena ini ya sampel yang sangat kurang. Jadi kalau kita menggunakan record yang sedikit, pasti muncul overfitting. Ya, proses tadi di sini. Perhatikan sebentar. Bentar, saya masuk ke contohnya juga. Ini sama kan dari PowerPoint sama kan? Nah di sini perhatikan, saya kembali ke PowerPoint sekarang. Nah di sini perhatikan, ternyata kalau dari sisi tingkat errornya pada yang left dan yang right ini, yang left itu yang gambar yang kompleks, yang right itu yang lebih simpel. Ini error yang muncul perhatikan, kalau dihitung dengan rumusnya di sini, perhatikan rumusnya ini, hitung itu ternyata perhatikan error gen itu general. Error secara general pada sisi tree yang kiri itu 0,458 angkanya. Yang kanan itu 0,417. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang kiri ya. Artinya di sini dia kesimpulan pohon keputusannya semakin kompleks, maka nanti akan memunculkan tingkat error yang besar. Itu maksud dari rumus ini. Saya coba jelaskan sedikit ya sebentar ya tentang kok bisa dapat 0,458 dari mana Pak? Ini dia perhatikan, ini dia. Semuanya. Paragrafnya seperti ini. Error secara general perhatikan adalah error dari tadi pohon keputusan yang di awal plus nilai konstantannya kalikan K. Apa tuh K? K adalah jumlah not akhirnya. Jumlah not akhirnya. Plus entrain adalah total record pada trainingnya. Perhatikan. K adalah jumlah not akhirnya, entrain adalah total recordnya. Ini konstanta, bisa 1, bisa 0,5, bisa 0,8, itu konstanta. ROT ini tadi tuh, yang 4/24, 6/24, itu ROT yang tadi. Perhatikan. Nah, di sini perhatikan, error yang left ini tadi 4/24. Ada 4 yang salah dalam labelnya, dalam yang left ini. Yang right ini ada 6. Lebih besar ya, 6/24 ya. Nah, ini perhatikan, ini menggunakan konstantanya 1 nilainya. Ini buat contoh aja. Pak, kalau diganti 0,5 boleh nggak Pak? Boleh. Gitu. 0,8 boleh, silakan. Nah, ini perhatikan di sini. Ini dia 4/24. 4/24 dari mana? Ini dari sini, dari E dalam kurung TL-nya. Artinya perhatikan. Jadi ini tree yang left maksudnya. Error pada tree yang left sekarang. Plus konstantanya. Perhatikan. Plus 1 ini plus 1 kali K/24 kali K per entrain. K tadi jumlah not akhirnya. Perhatikan. Kali plus 1 ini dari konstan ini perhatikan. 7 dari mana Pak? Perhatikan. Kita hitung yang left, yang 7. Perhatikan. Not yang tadi perhatikan. K adalah number of leaf not akhirnya. Daun yang paling akhir perhatikan sini. 7 dari mana? Saya hitung ya. Yang kotak perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kan? Maka 7. 24 dari mana? Karena totalnya tadi ada 24 record dalam data trainingnya. Hitung-hitung dapatnya ini dia 0,48. Sekarang perhatikan 4/24 dari sini yang error pada tree left-nya gitu ya. 1 konstantannya ini, 7 adalah ini dia. 1, 2, kesimpulan yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 24 adalah total record-nya pada training. Untuk yang error secara general pada tree yang left jelas nggak? Halo? Mohon ditanyakan kalau yang paham. Halo? Iya Pak, jelas. Ya, baik. Nah, kalau yang right juga sama juga. Tadi kan 6/24 ya, pada kasusnya langsung diberikan contoh langsung 6. Kita beri kasusnya tadi, mirip tadi yang di chapter 4 sebetulnya. Cuma langsung 6 di sini. Ada 6 record yang error dalam pelabelannya. Ya, sudah tadi di sini. Nah, jadi ada 6 record yang error dalam, ada mislabel. Nah, sini perhatikan. 6/24. Nah, ini berarti sekarang ini adalah error pada tree yang right sekarang yang kanan. Plus konstantanya plus 1 kali 4 dulu. Kok 4 dari mana Pak? 1 kali 4/24. 4-nya dari mana? Perhatikan hitung ininya. 1, 2,
3, 4. Ada 4 kesimpulan. Berarti 4 per 24. Ini leaf node, ini leaf node pertama, leaf node kedua, node akhir pertama, node kedua. Itu dapatnya 17. Nah ini. Jelas seperti ini ya. Halo? Ada pertanyaan? Pak, Halo? maaf. Yap. Itu Kenapa? hasil dari 11 per 24 itu dari mana ya, Pak? Oh gini, perhatikan. 4 per 24, ini kan 1 kali 7 per 24, artinya 1 kalikan 7 dulu. 1 kalikan 7 kan 7. 7 tambah 4 berapa? 11 kan? Halo? Iya, Pak. Ya, maka 11 per 24. Sudah paham 11-nya? 1 kalikan 7, dikalikan dulu, terus kan sekarang sudah dua pecahan ya. 4 per 24 plus 7 per 24, jadi 4 tambah 7 berapa? 11 kan? Nah, itu 11. Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Iya. Baik, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, nanti kalau rekan-rekan untuk mengukur tingkat kesalahan dalam sebuah tree ya seperti nantinya, gitu ya. Coba ini dulu ditentukan dulu nih. 4 dari mana? 6 dari mana? 4, 6 ini perhatikan dari tadi nih, dari grafik yang di sini. Yang seperti ini, gitu ya. Anda harusnya mengecek manual gitu ya. Ambil aja sampel gitu. Tadi nggak usah semuanya, bisa aja misal dari code yang di testing, coba Anda cek ini. Benar nggak kita telah kita runut kesimpulannya? Tadi harusnya dolphin itu harusnya mamalia, kalau lihat di sini dia malah non mamalia kan, jadi salah kan. Itu kalau Anda hitung 1, 2 gitu. Sampai nanti di sini dapatkan pilih O4, kalau yang pakai ini dapatnya 4 error. Kalau yang pakai yang kanan dapatnya 6 error. Intinya semakin kompleks semakin tinggi errornya. Jelas ya? Halo? Jelas ya? Lanjut? Lanjut, Pak. Ya. Baik. Ini berbanyak. Untuk menangani overfitting, perhatikan ini ya. Ada dua cara. Ada namanya adalah pre-pruning, ada post pruning. Maksudnya apa? Jadi gini. Jadi kalau pre-pruning ini artinya early stopping rule, artinya sebelum terbentuk pohon keputusan ditentukan kita mau sampai berapa level ke bawah cabangnya. Bisa sampai 4 level, berarti nanti ketika sudah sampai 4 level dia akan stop berarti. Ini maksud dari apa? Dari early stopping rule, artinya kita membuat batasan supaya tidak terlalu kompleks dalam pembuatan keputusannya. Gitu ya. Ini untuk penanganan overfitting sebetulnya. Jadi kita batasi sampai sekian level ke bawah. Terus yang kedua, atau post pruning, artinya apa? Ini di sini kita dipangkas di sini. Jadi kalau misalnya ada banyak pohon keputusan di kiri saja atau yang kanan saja. Jadi yang tidak ada ini ditrim, ini dihapus. Gitu ya. Jadi kalau post pruning ini artinya dipangkas, ada satu cabang misalnya gini. Pangkas gimana sih maksudnya, Pak? Ambil contoh sini ya. Misalnya gini, ini juga aja contoh ya. Misal ini ada dua cabang kiri dan kanan. Saya memangkas cabang yang kanan, perhatikan. Artinya saya hanya menggunakan rule yang cabang yang kiri saja. Itu boleh. Itu ya, ini namanya post pruning, dipotong. Gitu ya. Bisa diulangi, Pak? Suaranya putus-putus, Pak. Nah, di sini perhatikan, kita hanya menggunakan
Halo, masih aktif? Masih kedengaran suaranya? Maaf, halo, maaf, keputus lagi ya. Masih, Pak, masih. Aduh, mohon maaf nih. Bahasa Inggris ya, nanti coba saya buat bahasa Indonesia, nanti coba saya coba arabikan nanti materinya. Tadi sama materi terakhir tadi, model evaluation tadi ya, betul ya? Yang terakhir ya? Slide 29 ya, yang terakhir. Halo, memastikan. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Ada yang terakhir slide model evaluation ya, betul ya? Ini ya, betul ya? Iya, Pak. Atau sama materi terakhir, ini kan? Betul ya? Bukan sepertinya. Bukan, Pak. Bukan. Yang perhitungan tadi loh, Pak. Tadi yang mana tadi? Yang pohonnya Yang ini ya, betul ya? dipotong. Bukan. Ada lagi, Pak, kayak. Potong ini. Ini. Bapak tadi jelasinnya pohon yang kiri mau ditebang kayaknya, Pak. Ya di running, Pak. Tapi kayak di chapter keempat ya, Pak. Ya, ini tadi yang dipotong itu ya, sebelah kiri ya? Iya, Pak. Ya, jadi yang dipotong ini perhatikan itu artinya kita abaikan maksudnya. Nah, sebagai contoh seperti ini, perhatikan contohnya. Di slide yang ke berapa nih? 28 ya, halaman 14 PDF-nya. Kelihatan ya? Ini ada banyak rule atau cabang nantinya. Nah, ini kita ambil sebagian saja yang kita pakai. Nah, ini namanya adalah subtree racing. Artinya kita menggunakan simplifikasi atau penyederhanaan dalam pembuatan keputusan. Jelas ya? Artinya lain diabaikan. Ini masih konsep dari post pruning, memangkas dari pohon pusing. Jelas ya? Jadi kita ambil ini saja, jadi kita ambil yang di kotak, yang di garis, yang di border ini. Yang kedua. Jelas ini post pruning ya? Ini dari tahapan dari pembuatan keputusan. Lanjut ya? Pak. Ini untuk ini tadi buat menangani. Bisa di ini nggak, Pak? Dijelasin. Ya, yang sebelumnya, Pak. Soalnya tadi pas Bapak jelasin tuh putus, Pak. Yang sebelumnya yang mana? Yang itu tadi yang buat apa motongnya itu. Oh iya, bentar. Jadi gini, untuk menangani overfitting ada dua cara. Bisa menggunakan pre-pruning, artinya early stop rule. Artinya kita membatasi sampai berapa level kedalaman cabangnya. Bisa sampai 4 level, berarti nanti pohon keputusannya akan dibuat sampai 4 level ke bawah. Supaya tidak terlalu kompleks. Itu maksudnya pertama, dalam penanganan overfitting. Yang kedua adalah push pruning. Artinya apa? Di sini nanti akan dihapus cabang yang tidak terlalu penting. Artinya kita hanya menggunakan beberapa rule saja. Dihapus, dipangkas tadi ya. Perhatikan di sini. Contohnya di sini. Langsung contohnya biar paham. Nah, ini kan ada banyak rule kan di sini. Ada banyak rule. Ada banyak cabang di sini. Nah, kita hanya ambil yang di garis yang dikasih bingkai saja. Ini rule pertama menjadi yang kondisinya div sama dengan 1. Yang kedua divnya lebih dari 1. Nah, ini namanya post pruning. Tadi memangkas tadi itu maksudnya. Artinya kita menyederhanakan pohon keputusan. Jelas ya? Oke, Pak. Lalu, sampai sini jelas? Lanjut ya. Baik. Nah, sekarang masuk dalam evaluation atau pengujian. Nah, ini nanti akan coba saya berikan dalam projectnya. Perhatikan, mau dipahami dulu biar paham. Dalam pengujian ini, perhatikan ini buat mengukur seberapa performance, seberapa handal dalam pembuatan penambangan data menggunakan klasifikasi. Perhatikan ini hanya pada data testing ya. Yang pertama, perhatikan untuk mengukur klasifikasinya, pengujiannya atau evaluasinya bisa menggunakan yang pertama adalah tekniknya whole out. Apa tuh whole out? Whole out perhatikan nanti akan membagi K% untuk training dan 100 min K% untuk testing. Maksudnya gimana, Pak? Kalau ada 100 record, misal K-nya 70, berarti 70% untuk training. 100 min 70 berapa? 30 kan? 30% untuk testing. Itu masuk dari whole out seperti ini. Jelas ya? Halo?
nantinya 30% testing itu akan diuji akurasinya, gitu ya. Nanti berapa akurasinya, berapa presisinya. Kan kemarin di Orange kita ada test and score ya. Sudah belajar rekan-rekan tentang bagaimana ada menampilkan angka akurasi, presisi dan recall. Nanti yang pada testing ini, yang 30% ini yang kita akan uji nantinya. Lalu perhatikan, holdout juga bisa dikembangkan menggunakan random subsampling. Artinya apa? Repeat holdout. Holdout artinya apa? Metode holdout ini akan diuji secara berulang-ulang. Perhatikan, yang pertama misalnya menggunakan perbandingan 70-30%. Yang kedua misalnya menggunakan perbandingan 80-20%. Misal ya, kita menggunakan dua kali uji coba, 70-30, 80-20 perbandingannya, 20%. Nah sekarang, setiap uji coba itu akan diukur akurasinya. Oh kalau 70-30 coba, pada 30% testingnya. Pada 30% yang testingnya berapa akurasinya? Misal sekian. Ketika menggunakan testingnya 20%, itu berapa akurasinya? Nanti diukur. Nanti diambil nilai rata-ratanya pada random subsampling. Nanti akan saya simulasikan dalam Excel selain. Biar paham. Nah kalau cross validation perhatikan seperti ini. Ini langsung gambarnya biar paham. Misalnya ada 3 fold. 3 fold cross validation, artinya 3 fold itu lipatan. Dia ada misal ada 90 record dibagi 3 kelompok. Perhatikan. Kelompok pertama S1 ini 30 record, kelompok kedua S2 30 record kedua, S3 30 record terakhir. Gitu ya. Ketika pada uji coba pertama, maka S1 ini atau kelompok yang pertama ini sebagai data testing. Artinya apa? Ketika ini sebagai data testing, nanti ini akan diuji akurasinya, akan diuji presisinya. Gitu. Nah, S2 dan S3 ini sebagai data training. Nanti pada uji coba yang kedua, dia bergeser. Yang tadinya testing, sekarang menjadi training, putih training. Sekarang kelompok yang kedua, yang tadinya training, sekarang menjadi testing. Artinya pada tahapan testing ini akan diuji akurasinya. Tadi kan pada yang pertama ini, sekarang di sini bergeser akurasinya. Sama, nantinya pun ini akan dicari nilai yang tertinggi akurasinya. Itu ya, pada beberapa penelitian akan diambil yang tertinggi akurasinya. Idealnya adalah harusnya akurasi dari setiap proporsi ini itu harusnya itu idealnya sama, tidak jauh berbeda. Namun ketika nanti ada yang berbeda, kita ambil yang tertinggi. Ini cross fold validation. Nah, bagaimana Pak menguji akurasinya? Perhatikan, mau dibuka tentang confusion matrix. Ini dia sekarang kita belajar. Nanti kita perhatikan. Ini definisinya perhatikan. Langsung aja ke pemahaman yang bisa langsung dipahami dengan cepat. Perhatikan. Maksud dari ini perhatikan adalah kalau dalam klasifikasi pasti ada data yang diberikan label secara manual pada training, betul ya? Nah, pelabelan manual itu namanya adalah aktual. Perhatikan, aktual adalah data yang diberikan label secara manual. Nanti misal di sini ada 2 label, negatif positif, misal pada contoh di sini. Nah, kalau predicted artinya adalah label yang dihasilkan dari metode usulan. Misal kita menggunakan bias atau menggunakan decision tree. Apa hasil labelnya? Oh, ternyata negatif. Misal ketika dilabelkan manual negatif, hasil prediksinya juga negatif. Hasil prediksi dari metode penerapannya. Misal tadi menggunakan edit tree, menggunakan bias, menggunakan chart kemarin. Apa hasilnya? Gitu. Itu negatif. Nah, A ini perhatikan, A ini adalah jumlah yang label manualnya negatif, hasil prediksinya juga negatif juga. Itu A, berapa hitung jumlah recordnya? Lalu, kira-kira selesai? Masih kira-kira selesai? Halo? Iya Pak, kedengaran Pak. Nah, perhatikan A, kalau D perhatikan langsung ke D, biar gampang dipahami. D itu apa? D itu adalah jumlah record pada klasifikasi yang diberikan label manual itu positif, dan hasil prediksinya dari metode usulnya juga sama-sama positif. Itu D. Berapa itu jumlah recordnya? Ya, gitu. Yes, the number of correct prediction that an instant is positive. Jadi yang sama-sama positif antara prediksi dan aktualnya. Gitu. Nah, kalau B perhatikan itu yang di jumlah record yang diberikan label manualnya itu negatif, namun hasil prediksinya itu positif. Nah, ini yang jadi miss. Itu hitung berapa? Itu B maksudnya. Nah, kalau C adalah jumlah yang diberikan labelnya positif, namun hasil prediksi metode usulannya itu ternyata negatif. Hitung berapa recordnya. Itu namanya C. Nanti kan saya beri contoh biar paham di Excel-nya. Sudah ada juga di running. Nah, perhatikan di sini. Sehingga akurasi, perhatikan, sini akurasi adalah proporsi dari total number yang diprediksi were correct yang betul antara aktual dan prediksi.
dibandingkan dengan total keseluruhan. Perhatikan. Akurasi perhatikan adalah A plus D. Artinya yang sama-sama negatif dijumlahkan dengan yang sama-sama positif. Plus total semua angkanya. Itu akurasi. Saya ulang, perhatikan. Akurasi adalah total dari A yang sama-sama negatif, yang aktual negatif, reaksi juga negatif, ditotalkan dengan yang sama-sama positif. Aktual positif juga nanti hasil prediksi juga positif. Plus per A plus B plus C plus D. Jelas akurasi ya. Nah, terus ini ada true positif. True positif adalah D per C plus D. Ini true positif. Atau recall, ini dia. Kemudian di akurasi ada recall kan, ini dia. Recall adalah D per C plus D. Apa tuh D? D totalnya positif. Per C plus D. C-nya yang negatif positif plus D yang tadi. Itu recall artinya. Oke ya, atau true positif. Ada false positif. False positif adalah ini dia, B per A plus B. B yang negatif positif yang miss per A plus B. Ini. Lalu ini true negatif, A per A plus B. Ini true negatif. A yang sama-sama negatif dibandingkan dengan A plus B. Ini namanya true negatif. Nah, yang penting di sini perhatikan adalah ini dia, presisi, ini dia, precision. Precision perhatikan adalah kemudian di orange ada namanya akurasi, presisi dan recall. Ini presisi di sini. Presisi adalah perbandingan dari hasil prediksi yang positif, yang betul dibandingkan dengan yang betul dan yang salah. Itu dari yang presisi. Perhatikan. Presisi rumusnya adalah D per B plus D. D-nya itu ini kolom yang di sini per B plus D. Yang negatif aktualnya, ininya positif prediksi. Ini presisi. Halo? Nah sekarang saya masuk ke contoh biar paham. Kalau mungkin ini kan agak bingung ya. Ini yang akan saya perhatikan sekarang. Sekarang buka Excel-nya biar paham